Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Jadi hari ini kita akan membahas portal bergoyang, tapi kita akan menggunakan contoh 3. Jadi teman-teman lihat aja portal tidak bergoyang, contoh sebelumnya yang sudah saya kerjakan. Nah, kita terus teman-teman lihat saja. Setelah itu kita akan menggunakan contoh tersebut untuk mengerjakan portal bergoyangnya. Jadi ini contoh yang kemarin. Ya, kita lihat ini. Bagaimana kalau sendi ini tidak ada gitu. Sendi yang ini tidak ada. Jadi kalau sendi ini tidak ada, maka tidak akan ada gaya P atau propping force-nya. Jadi ya itu yang kita mau lihat. Jadi kita akan buat ulang soalnya, tetapi apa namanya? Kita hilangkan sendinya. Jadi bagaimana strukturnya akan terjadi seperti itu ya. Baik, kita akan buat ulang soalnya. Yuk sama-sama, bear with me. Baik, sudah selesai soalnya ya. Soalnya seperti ini. Di sini ada propping force-nya. Yang mana ada gaya ke sini dan ke sini. Nah, kita akan cari gaya P yang ke sini. Bagaimana caranya? Ya, kita akan menjumlahkan sesuai jumlah ini yang kita sudah dapat di shear diagramnya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 28,542 ke arah kiri ya. Jadi pertama dulu itu sama dengan minus 28,5 berapa tadi? 542. Terus ada apa lagi? Ada ini ya. Ada 1,774. Berarti ini karena juga ke arah kiri 1,774-nya ini ditambah. Mohon maaf jelek tulisannya teman-teman ya, semoga mengerti. Sorry bisa gini. Ditambah 1,774. Nah, sorry, ini minus juga karena searah ya. Nah, lalu dia ditambah yang terakhir dengan 8,883 ya. Yang ini teman-teman, yang ini 8,883. Oke, jadi P-nya sama dengan berapa? Baik, hasilnya adalah minus 21,433 ke arah kiri ya. Baik, jadi kita dapat P sama dengan minus 21,433 itu ya ke kiri ya. Nah, teman-teman, gini. Saya kayaknya salah kemarin ya di contoh 2. Contoh 2 itu saya mengasumsikan bahwa propping system adalah kebalikan dari propping system yang kita dapat di akhir ya. Jadi ke kanan. Padahal salah, propping systemnya itu sudah betul ke kiri ya. Karena seperti ini. Kita lihat lagi ketika saya belajar lagi ya. Strukturnya itu kita gambar ulang seperti ini. Jadi gini ya. Jadi gini. Nah, kita lihat memang di bagian kirinya itu begini. Begini ya. Tunggu, yang mana tadi itu? 8,883 sorry. Jadi ini kebalikan ya. Aduh sorry. Nah, ini ke kanan dan ini ke kiri. Ini tadi dia
28, ini 28, ini 1,7, ini 8,883 ya guys ya. Nah, ternyata itu up yang bawahnya itu untuk mengcounter itu apa di antara join itu ada lawannya, jadi gini, ke arah lawan begitu. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan pertama ya, pertemuan pertama sway atau portal bergoyang. Jadi arahnya untuk P atau propping sistemnya itu tetap kita lakukan ke arah kiri P gitu. Nah, ini juga sesuai dengan bebannya. Sorry. Ini juga sesuai dengan bebannya. Ini beban kita yang Q ini ke kanan ya. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin dia kita kasih propping system ke arah berlawanannya. Nah, pasti struktur akan malah tambah ke kanan gitu ya. Propping system kan melawan gaya ini. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, itu aja. Kita akan lanjut ke pengerjaan selanjutnya. Kita akan langsung ke stage 2. Ingat propping sistemnya nih, saya lihat lagi sesekali lagi ya. Sorry. Saya lihat lagi. Nih, yang kemarin yang kita kerjakan. Makanya nih mungkin ada yang salah di sini. Ini kenapa begini nih strukturnya? Makanya kenapa ya ada yang salah ya? Nah, ini tadi kemarin ya. Ini P yang kita dapat seperti begini. Bukan, sorry. Ini P aksen ya. Nih, P yang fase 1 yang kita dapat 4,96 ke kanan. 4,96 ke kiri. Malah saya ke kanan kan. Ini kan yang kita dapat 4,96. Malah saya ke kanan kan. Akhirnya P aksennya itu ke kiri. Aduh, jadinya tidak kena ya. Tapi teman-teman, untuk pengerjaan lain insya Allah sudah sesuai ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Ke contoh 3 dulu. Oke. Mari kita kerjakan di sini. Fase 2. Oke, kita kerjakan fase 2-nya. Jadi kita akan mengaplikasikan delta aksen sehingga kita mendapatkan P aksen. Ya, seperti biasa, superposition ya. Kita bikin lagi gambar soalnya. Baik, sudah. Teman-teman, jika diperhatikan tadi ini sendi ya. Tapi kita mau ada counter dari P-nya, jadi ini dijadikan roll. Jadi dia hanya bisa mengcover gaya vertikal, tidak horizontal ya. Jadi dia tidak. Jadi kita kunci bagian vertikalnya, horizontalnya tidak, gitu ya, teman-teman ya. Baik, kita akan hitung FEM-nya. FEM. Dan yang terakhir adalah CG ya. CG ini atasnya sendi, bawahnya jepit. Jadi dia beda ya. Dan rumusnya itu jadi 3 EI delta aksen per
L kuadrat. Kalau L kuadratnya itu berapa? 5. Kita dapatnya 5. Jadi 5 kuadrat. Oke, sudah dapat semua yang bergoyangnya. Ya, itu member BE, CF, dan CG ya. Oke, jadi kita dapat, kita ini dulu. Oke, sudah jadi BE, EB, CF. Nah, teman-teman sebenarnya di belakangnya itu ada EI delta aksin ya. 3/5 EI. Aduh, sorry. EI delta aksen. Cuma EI delta aksen itu karena dia konstan, jadi dicoret ya semuanya, dicoret, coret, coret, coret gitu ya teman-teman ya. Jadi EI delta aksen sudah tidak ada. Nah, karena bentuknya ini adalah bentuk pecahan, kita buat dia untuk jadi bentuk desimal ya, supaya mudah untuk dikerjakan. Ayo, mari kita buat bentuk desimal. Waduh, dapat angka yang susah lagi ya teman-teman ya. Supaya saya tidak dapat faktorialnya, jadi supaya dia lebih mudah, kita kali 5 seluruh ruas ya. Jadi 5 kali 6 bagi 9 itu minus 3,333. Ini juga minus 3,333. Teman-teman pasti teman-teman bingung DF-nya dari mana ya. DF-nya sama ya dengan join yang sebelumnya, yaitu 0,571 yang portal tak bergoyang ya. Nah, sama aja. Baik, teman-teman lihat di sini ada dua ya. Ada merah, ada ini. Nah, ini ditambah aja dulu, jadi dapatnya minus 0,6, lalu dikali dengan distribusi faktornya masing-masing. Baik, distribusi pertama sudah selesai. Nah, kita akan mendistribusikan. Jadi CF itu mendistribusikan ke FC sebanyak setengahnya. Ya, seperti biasa lah ya teman-teman ya. Dan jangan terpengaruh, BE ini akan mendistribusikan ke EB. Aduh, sorry. Ingat ya. Oke, kita mulai. Baik, sudah selesai. Ini pembagiannya. Sekarang kita kalikan lagi ke DF seperti biasa kita lakukan. Kita kalikan lalu kita minuskan atau kita pluskan sesuai lawannya ya. Jadi 0,108 ini dikali dengan 0,571 diminuskan. Oke, sudah selesai. Satu kali lagi kita distribusikan seperti biasa, ini ke sini setengahnya. Baik, kita sudah dapat
teman-teman ya. Ini hasilnya finalnya. eh, ini kita dapat M2 momen 2 aksen, M2 prime. Nah, selanjutnya kita akan hitung lagi sehingga kita akan dapat P aksennya. Saya akan melanjutkannya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.